Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar IPA. Belajar IPA lebih asik, lebih seru, dan lebih menyenangkan. Bersama saya Tata Tahimullah, guru SMP 4 Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Ini merupakan materi kelas 9 SMP. Jika individu dengan sifat A melakukan perkawinan dengan individu lain dengan sifat B, sifat keturunannya dapat mengikuti salah satu induknya atau merupakan hasil kombinasi dari sifat kedua induknya. Di sini bisa kalian lihat pada ayah dan ibu kalian. Pada ayah dan ibu kalian pasti memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Yang gampang terlihat adalah sifat dari fisiknya, yaitu mulai dari rambut, kemudian dari kulit, dari bentuk mata, dari postur tubuh, dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat tersebut nanti akan diturunkan ke keturunan berikutnya, yaitu anak-anaknya. Di situ kalian bisa melihat, sekarang kalian coba perhatikan, kalian itu lebih mirip ke siapa? Rambutnya ke ayahnya misalkan, hidungnya ke ibunya, matanya ke ayahnya, atau tingginya ikut ibunya, atau kulitnya ikut ke ayahnya, dan sebagainya. Itu merupakan adalah hasil dua perkawinan antara dua individu yang berbeda dengan sifat yang berbeda, maka akan menghasilkan sifat yang baru. Nah, pewarisan sifat ini dari induk atau tetua ini kepada keturunannya, ini disebut dengan inheritansi. Nah, di sini istilah yang sering digunakan dalam persilangan, yang pertama itu ada istilah genotip. Ini menunjukkan sifat dasar yang tidak tampak dan bersifat menurun atau diwariskan pada keturunannya. Jadi genotip ini tidak terlihat dengan mata. Tidak kasat mata, dia tidak terlihat. Dia hanya di sini hanya berupa sifat-sifat dasar yang tidak tampak. Makanya dalam genotip ini dalam penulisannya ini kita dalam menuliskan dengan bentuk sebuah huruf. Ini ada A besar, D besar, D besar, atau A besar, A kecil, atau A kecil, A kecil. Ini bebas penulisannya, tergantung dari kita maunya seperti apa. Tapi ini genotip seperti ini tidak tampak oleh mata. Jadi kita tidak bisa menebak genotipnya apa. Yang kedua ada fenotip. Ini hasil ekspresi atau perpaduan dari genotip dengan lingkungannya. Ini berupa sifat yang tampak dari luar sehingga dapat diamati. Ini contohnya bentuk, warna, ukuran. Bentuk tubuhnya misalkan tinggi, besar, kecil, warnanya ada kuning, merah, hijau, ukurannya. Nah, itu besar ya, ukurannya kecil, tinggi, dan sebagainya. Ini adalah fenotip. Jadi dengan mata telanjang pun kita bisa melihat penampakannya. Ya, oh keriting rambutnya berarti ikut ke ayahnya. Oh rambutnya lurus berarti ikut ke ibunya, dan sebagainya. Walaupun sama-sama keriting rambutnya, dari kedua anak mungkin akan memiliki genotip yang berbeda. Nah di sini walaupun dia sama-sama keriting, mungkin dia akan memiliki genotip yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menebak genotipnya seperti apa, walaupun sama-sama rambut lurus ataupun sama-sama rambut keriting, ya, karena nanti akan diketahui pada keturunan berikutnya. Nah, di sini adalah istilah-istilah yang akan digunakan dalam belajar persilangan ini. Yang pertama itu lambang P. P itu adalah parental atau indukan, ya, individu, ya. Indukan berarti ada jantan dan betina. Kemudian F1 ini keturunan pertama. Keturunan pertama berarti hasil perkawinan dari indukan. Nah, kemudian dari F2 ini adalah keturunan kedua, yaitu persilangan berikutnya. Jadi dari keturunan pertama akan dikawinkan ke samanya, maka akan menghasilkan keturunan yang kedua. Itu lambangnya adalah F2. Kemudian ada gen. Nah, ini adalah istilah yang paling utama digunakan dalam pewarisan sifat. Gen itu adalah unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Nah, ini sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup. Jadi ini adalah paling dasar, ya. Gen D besar, ini adalah gen atau alel dominan. Jadi yang namanya gen dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital. D-nya D besar, D kapital. Nah, gen D kecil, ini adalah gen atau alel resesif, ya. Jadi kalau yang dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital,
sedangkan untuk resesif adalah dilambangkan dengan huruf kecil ya. Nah, di sini alel. Alel itu adalah bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus tempat tertentu tadi. Alel itu tadi seperti D besar, D besar, D kecil, D kecil, A besar, A kecil, dan seterusnya ya. Diploid. Diploid itu ada dua sel anakan. Dua sel anakan atau biasanya dikasih lambang dengan 2N. Ini biasanya sel indukan. Kemudian ada haploid. Haploid itu adalah sel anakan. Biasanya ini yang dihasilkan setelah adanya perkawinan. Kemudian ada gen dominan. Nah, ini gen dominan adalah gen yang menutupi ekspresi alelnya. Ini yang mendominasi gen-gen yang bisa tertutupi, yang menutupi ekspresi gen yang lainnya. Jadi maka yang akan muncul ini adalah gen dominan. Sifat fenotip yang muncul terlihat langsung adalah gen dominan. Gen resesif, ini gen yang ekspresinya ditutupi. Nah, ini tadi. Dominan berarti menutupi sifat dari resesif. Jadi resesif itu tertutupi oleh yang dominan. Contohnya misalkan warna kuning itu dominan. Warna kuning itu dominan terhadap warna hijau. Maka keturunannya itu nanti akan menghasilkan warna kuning. Nah, secara fenotip dia warna kuning, tapi nanti di dalam genotipnya nanti akan berbeda. Kuning indukannya dengan warna kuning pada anakan pasti akan berbeda pada genotipnya, walaupun sama-sama kuning. Nah, seperti itu ya. Kemudian heterozigot. Nah, ini heterozigot ini dilambangkan dengan D besar, D kecil. Hetero berarti hetero itu dua sifat yang berbeda ya. Homozigot berarti satu zigot yang sama. Ini homozigot ini dibagi dua ya. Yaitu ada homozigot dominan, ini lambangnya adalah D besar, D besar. Nah, ini adalah D besar, D besar. Kemudian ada homozigot resesif, ini lambangnya adalah D kecil, D kecil. Jadi yang homozigot ini ada dua. Ini dominan D besar, D besar. Jadi maksudnya selama ada salah satu gamet dari D besar ini, maka sifat D kecil ini akan tertutupi. Misalkan D besar ini fenotipnya adalah kecil ya, kecil. Maka ketika pada ekspresi genotifnya muncul D besar, maka di situ sifat dari fenotipnya adalah kecil ya. Jadi D besar, D kecil tetap dia adalah kecil. Walaupun sama kecil tadi tetap ya, genotipnya berbeda tapi fenotipnya sama. Selanjutnya yaitu ada istilah namanya autosom. Ini autosom ini adalah kromosom tubuh yang jumlahnya adalah 22 pasang. Kemudian ada ganosom. Ganosom itu adalah kromosom kelamin yang jumlahnya 1 pasang. Kromosom kelamin laki-laki itu ditulis dengan lambang XY. Nah, dengan rumusnya 22AA plus XY. Jadi pada kromosom kelamin laki-laki itu ada 23 pasang. 22-nya itu adalah autosom, sedangkan 1 pasangnya itu adalah ganosom atau kromosom seksnya. Kemudian kalau kromosom pada perempuan itu tulis dengan XX. Ini dengan rumus 22AA plus XX. Jadi sama pada kromosom perempuan juga jumlahnya 22 pasang autosom dan 1 pasang ganosom. Nah, di sini pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid. Sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Nah, ingat ya, dia tidak berpasangan atau haploid, maka dia jumlahnya adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina, ini sel ovum adalah 22A plus X. Kenapa kok hanya 1? Karena memang tadi untuk kromosom jenis kelamin betina itu adalah XX, sedangkan pada kelamin jantan itu adalah XY. Nah, di sini
Ini ada parental, ini parentalnya adalah indukannya adalah 22AA plus XY. Ini adalah yang jantannya. Kemudian ini akan dikawinkan dengan betinanya 22A plus XX ya. Maka di sini akan menghasilkan gamet. Nah, gamet dari 22AA plus XY ini yang 23 pasang pada sel jantan ini akan menghasilkan 22A plus X dan 22A plus Y ya. Jadi ada dua buah gamet pada kelamin pada jantan ya. Sedangkan pada yang betina ini akan menghasilkan gamet 22A plus X, hanya ada satu ya. Kemudian jika gamet yang 22 plus X dikawinkan dengan 22A plus X, maka di sini akan menghasilkan anakannya yaitu 22AA plus XY ya. Kemudian jika 22A plus Y ini dikawinkan dengan 22A plus X, ini akan menghasilkan gamet 22AA plus XX ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini adalah indukannya. Ini indukannya. Ketika dia berubah menjadi gamet, menjadi haploid atau menjadi sel kelamin, nah ini seperti ini ya. Jumlahnya dia tidak haploid, makanya seperti ini bentuknya ya. Ketika bertemu maka di sini akan menghasilkan sama dengan indukannya kembali dan begitu seterusnya ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang poros dan sifat. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.